Baik, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen Heriawan Tagalung dan yang terhormat rekan-rekan mahasiswa, agen-agen perubahan. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat melaksanakan perkuliahan secara daring. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video yang berjudul rekrutmen dan seleksi. Jadi di sini kami mempunyai 6 orang anggota kelompok. Yang pertama saya sebagai moderator Tulus Sarau Tagalung, dan juga ada Intan Julianti Manurung, ada juga Felix Simatupang, ada juga Yusuf Effendi Marbun, ada juga Arliuli Saputra Panggabean, dan yang terakhir ada Rahmat Soleh Tanjung. Baik, materi akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Dibawakan pertama oleh Intan Julianti Manurung. Saya Intan Julianti Manurung. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi adalah salah satu fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Pengertian rekrutmen dan seleksi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Hasibuan tahun 2008, menyatakan bahwa rekrutmen merupakan usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada. Rekrutmen merupakan masalah yang penting bagi perusahaan dalam hal pengadaan tenaga kerja. Yang kedua dari Marwansyah tahun 2012, rekrutmen adalah proses menarik orang-orang atau pelamar yang mempunyai minat dan kualifikasi yang tepat untuk mengisi jabatan yang kosong. Yang ketiga, Scherhorman. Rekrutmen sendiri merupakan serangkaian proses untuk penarikan sekelompok kandidat guna mengisi posisi yang lowong atau kosong. Dalam sebuah perusahaan atau instansi akan mampu menghadirkan sumber daya manusia terbaik dan mampu menarik perhatian dari orang-orang yang mempunyai kemampuan dan keterampilannya, khusus untuk memenuhi spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Saya Felix Simatupang selanjutnya akan membawa materi tentang proses rekrutmen dan seleksi. Dalam proses rekrutmen dapat dilakukan dengan 1. Rekrutmen internal atau sumber internal. Merekrut tenaga kerja yang sudah ada dan sudah bergabung dengan perusahaan tersebut. Menurut Azhari dan kawan-kawan pada tahun 2014 dengan metode rencana suksesi, merupakan program perencanaan jenjang karir lebih lanjut yang diperlukan dalam suatu organisasi. Job posting merupakan metode di mana perusahaan memberikan pengumuman mengenai posisi yang sedang dibutuhkan. Perbantuan pekerja. Metode perbantuan pekerja adalah memperbantukan suatu pekerja dari unit lain untuk menduduki posisi yang dibutuhkan. Nepotisme merupakan metode di mana perusahaan melakukan rekrutmen terhadap anggota keluarga sebagai karyawan perusahaan. Promosi dan pemindahan. Metode ini merupakan salah satu penerapan dari metode rencana suksesi, di mana karyawan yang menduduki jabatan yang lebih rendah dipromosikan atau direkomendasikan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Yang kedua, ada rekrutmen eksternal atau sumber eksternal, merupakan pengisian posisi oleh tenaga kerja di luar lingkungan perusahaan, menurut Azhari dan kawan-kawan pada tahun 2014. Ada advertensi metode, dilakukan dengan cara mengumumkan posisi atau jabatan yang diperlukan yang biasa disebarkan melalui surat kabar lokal, majalah, radio, dan surat pribadi yang ditunjukkan kepada calon pelamar pekerja. 2. Lembaga pendidikan, dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan, SMK, atau universitas. 3. Rekomendasi, dilakukan dengan cara seorang karyawan yang sudah bekerja pada suatu perusahaan memberikan rekomendasi calon karyawan kepada perusahaan untuk mengisi jabatan yang dibutuhkan. 4. Agen tenaga kerja. Metode rekrutmen ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan agen penyedia calon kerja. 5. Organisasi profesional. Metode rekrutmen ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan organisasi profesional, di mana organisasi tersebut menyediakan tenaga kerja yang sudah memiliki kualifikasi standar yang telah ditetapkan. 6. Iklan metode.
Rekrutmen ini dilakukan dengan cara menarik calon pelamar menggunakan media massa. Saya Yusuf Effendi Marbun selanjutnya akan membawakan materi tentang tujuan rekrutmen dan seleksi. Tujuan seleksi menurut Niti Semito tahun 1996 halaman 36, tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Tujuan seleksi tersebut diantaranya: 1. Menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. 2. Memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. 3. Mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. 4. Memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. 5. Memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya yang bernama Arli Ulsya Putra Panggabean akan melanjutkan materi tentang alasan adanya rekrutmen dan seleksi. Setiani 2013 menyebutkan dalam suatu organisasi rekrutmen dan seleksi adalah kegiatan yang sangat vital bagi perusahaan karena dari proses inilah perusahaan bias mendapatkan pegawai yang kompeten dan loyal dalam membantu meningkatkan kualitas perusahaan secara efektif, yaitu yang pertama, berdirinya organisasi baru. Yang kedua, adanya perluasan ekspansi kegiatan organisasi. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. Yang kelima, adanya pekerja yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak hormat. Yang keenam, adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Yang ketujuh, adanya pekerja yang meninggal dunia. Baiklah, saya akan memperkenalkan. Nama saya Rahmat Soleh Tanjung, MPM 181214 dari semester 7B. Baik, faktor yang mempengaruhi rekrutmen seleksi. Yang pertama, kondisi negara yang sulit. Yang kedua, kondisi tenaga kerja pada posisi yang dicari. Yang ketiga, jika posisi yang dicari sangat penting atau tergolong langka, maka akan lebih susah ditemukan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, reputasi perusahaan. Kendala rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, kebijaksanaan kompensasi dan kesejahteraan. Yang kedua, kebijaksanaan promosi. Yang ketiga, kebijaksanaan status karyawan. Dan yang keempat, kebijaksanaan sumber tenaga kerja. Baik, demikian hasil diskusi kami melalui video. Kami menyadari bahwasanya video ini jauh dari sempurna. Untuk Pak dosen dan mahasiswa yang menyimak dan mempelajari video ini agar dapat kiranya memberi kritik dan saran untuk kemajuan di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Horas.